jiwa rohku ku serahkan padamu. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sebab Engkau hanya berkenan akan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwa rohku Amin. ku serahkan padamu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sucikan dan kuduskan. Haleluya Yesus. Sucikan Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Amin, amin, amin. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Benar Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Tinggikan Haleluya, 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 haleluya Yesus. mulialah nama-Mu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, Tiada lain Yesus. tiada lain Amin, seperti haleluya, Engkau ya haleluya. Allahku. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan nama-Mu, haleluya Yesus. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, Tiada lain, haleluya. Engkau yang layak disembah. seperti Engkau ya Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. besar kuasa. Haleluya, tinggikan nama-Mu. Tinggikan Nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Haleluya, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau ya Haleluya, Allahku. haleluya, haleluya Yesus. Besar kuasa-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita berikan suara kita, kita berikan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Katakan bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia. Amin. Haleluya. Yang berkata Di kerajaan surga Amin. Haleluya Yesus. domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sujud di hadapan Hanya haleluya. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Raja Maha
kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami alami selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sekali lagi Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Tuhan layakkan kehidupan kami Tuhan. Agar kami layak datang kepadamu Tuhan. Kami layak menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu kelayakan dari-Mu Tuhan. Kami menyadari begitu banyak dosa kesalahan kami yang kami perbuat yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Bekerjalah untuk kami semua Tuhan. Agar tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan sesuai apa yang Kau ingini dalam ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sudah hampir di penghujung tahun 2020 kita ada terpelihara dalam kasih Tuhan. Amin. Siapa yang merasa terpelihara oleh kasih Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Meskipun tahun 2020 dikatakan tahun yang menggemparkan dan mengerikan, tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berharap dan setia kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan masih lebih banyak. Amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangan yang merasakan pertolongan Tuhan banyak. Walaupun di tengah tahun yang luar biasa, tetapi pertolongan Tuhan banyak. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat suara kita, kita bawa hidup kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan dengan sukacita. Yang lemah, yang sakit sekalipun, mari puji Tuhan dengan segenap hati. Yakin di dalam pujian ada kuasa. Haleluya. Katakan dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Nyanyi dengan iman. Dialah Allah yang mencukupi. Amin. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Lagi katakan dengan iman. Dialah Allah yang menyembuhkan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Dialah Allah Haleluya. yang mencukupi. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Dialah Raja damai. Yehova Rafa. Amin. Allah yang menyembuhkan. Yehova Yireh. Allah yang mencukupi. Yehova Nisi. Panji keselamatan. Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa. Amin. Allah yang menyembuhkan. Yehova Yireh. Allah yang mencukupi. Yehova Nisi. Panji keselamatan. Yehova Shalom sang Mari katakan dengan iman. Dialah Allah yang menyembuhkan. Saudara yang sakit yakin Tuhan Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Amin. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Yehova Yireh. Allah yang mencukupi. Yehova Nisi. Panji keselamatan. Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa. Amin. Allah yang Allah besar. yang Haleluya. menyembuhkan. Dialah Allah kita. Amin.
wali di langit, Bapa besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita, Bersorak-sorai, haleluya. bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mendukung tinggi seperti Raja Wali di langit, Bapa besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita, jiwaku mendukung tinggi seperti Raja Wali di langit, Bapa besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita, jiwaku mendukung tinggi seperti Raja Wali di langit, Bapa besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Bersorak-sorai, Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mendukung tinggi seperti Raja Wali di langit, Bapa besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita, jiwaku mendukung tinggi seperti Raja Wali di langit, besar kasih-Nya, Bapa besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita, jiwaku mendukung tinggi Bapa besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita, sebab besar kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih aku bersuka cita, sebab besar Bapa besar kasih-Nya. kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan melembutkan setiap tanah hati kita yang kita bawa di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar pada saat sore hari ini boleh bertumbuh, boleh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, Bapa, lembutkanlah hatiku. Haleluya. Bapa, haleluya, Yesus. Lembutkan setiap hati yang keras, Tuhan.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, mari nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan Allah yang di
ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang kami muliakan sore hari ini. Engkau yang kami sembah. Engkaulah Allah kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang mencukupi kami. Engkau Raja kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan Yesus. Mulut kami terlalu kecil Tuhan untuk memuji, untuk mengungkapkan kebesaran Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang sangat besar. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyembah-Mu pada sore hari ini. Biarlah hati Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja lebih lagi dalam hati kami Tuhan Yesus. Menjamah setiap kami Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami akan dibentuk lagi Tuhan. Serupa dan seturut dengan gambar-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pada sore hari ini Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi di hari-hari yang akan datang. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan dari tempat yang maha tinggi menjadi bagiannya. Menjadi bagian kami semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengangkat persembahan kita yang pertama. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bila takut membayar dan hati menimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang, Bila takut membayang dan hatimu pandang terus pada Tuhan, haleluya. terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang, Bila takut membayang dan hatimu pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Saya berikan pada Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam buat kita semua. Rasanya saudara-saudara tidak ada sukacita lain di hati kita selain kita ada di rumah Tuhan. Di situ kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Hal yang kita tidak akan dapatkan di luar ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan. Tapi saat kita terhubung dengan Tuhan, saudara, kita menikmati saat-saat yang indah. Sehingga segala sesuatu yang menakutkan hidup kita itu Tuhan ganti dengan ketenangan dalam hati kita. Ketakutan selalu bisa datang dalam hidup kita dengan segala sesuatu yang terjadi. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak kebal dengan ketakutan. Artinya saudara-saudara, kita pun bisa mengalami ketakutan karena berbagai hal. Dengan semua yang terjadi, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, ada cara untuk mengatasi semua. Harap dan sembahyang. Itu kekuatan kita, orang-orang yang
percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, biarlah hari-hari ini semakin kita mendekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita tingkatkan harapan kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita sedikit sekali berdoa, rubah semuanya jadi sedikit-sedikit berdoa. Artinya kita setiap saat berdoa, dimanapun kita bisa berdoa. Tentunya kita tidak demonstratif ketika kita berdoa di tengah-tengah banyak orang yang tidak seiman dengan kita, tapi kita bisa berdoa dalam hati, kita terhubung dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, biarlah doa ini menjadi gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup di dalam doa, ketakutan itu tetap ada, saudara-saudara. Kekhawatiran itu tetap ada, tetap akan datang. Enggak mungkin saudara-saudara dengan semua yang terjadi dalam hidup ini kita enggak mengalami ketakutan, enggak mengalami kekhawatiran, pasti. Tapi dalam ketakutan kita memandang kepada Tuhan dan kita melihat semua itu Tuhan robah. Sehingga Tuhan memberikan ketenangan buat kita. Kita bisa melewati semua dan kita mengalami kemenangan besar di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita masih bersama-sama dengan perempuan Sunem ini. Masih ada kebenaran yang kita akan pelajari bersama-sama, yang biarlah ketika kita tahu firman Tuhan, kita mempraktekkan. Mengetahui firman Tuhan itu sama dengan kita tahu teorinya. Tapi saudara-saudara, kita tidak berhenti di teori saja, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita ingin menjadi umat pemenang, kita bukan cuma tahu firman Tuhan. Kita pakai firman Tuhan dalam segala keadaan, itu memang harus kita pakai firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita harus praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di keadaan apapun, ya ketika kita mengalami peperangan yang sangat berat, yang menguras tenaga kita, ada kekuatan yang besar sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan sampai akhirnya saudara-saudara kita mencapai serupa dengan Tuhan. Haleluya. Luar biasa rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita mau terus hidup dekat dengan Tuhan. Mau terus mempraktekkan firman Tuhan. Tidak gampang saudara-saudara mempraktekkan firman Tuhan, sebab ada bagian dari daging kita yang harus kita matikan. Tiap-tiap hari kalau kita mau praktekkan firman Tuhan, kita harus matikan daging ini. Dan ketika kita matikan daging ini, pasti ada pemberontakan dalam diri kita. Tapi saudara, kita hanya punya dua pilihan, menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati manusia. Atau maksud saya diri sendiri begitu. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan berusaha untuk mematikan segala keinginan-keinginan daging dalam kita yang seringkali membuat kita berdosa kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya dalam hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan, kita semakin dibenarkan, semakin dikuduskan, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, rasanya senang sekali kalau kita tahu hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Seorang anak ketika dia bisa menyenangkan hati orang tuanya, itu ada satu kesenangan tersendiri dalam hatinya. Begitu juga kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, itu ada satu kesenangan dalam hati kita. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Kita ikut apa kemauan Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang enggak boleh, ya kita harus berusaha untuk padamkan keinginan itu. Supaya makin hari kita makin dikenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, 2 Raja-Raja 4 ayat 36 dan 37 berkata begini, kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Saudara perhatikan di ayat yang ke-37 ini,
Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Ketika anaknya dalam keadaan sakit, dia berharap, dia berdoa supaya disembuhkan, tetapi yang terjadi anaknya mati. Nah, ketika anaknya mati, dia tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun matanya melihat satu kenyataan bahwa anaknya mati, tapi dia punya mata iman yang melihat bahwa sesuatu bisa terjadi dan sesuatu akan terjadi. Entah bagaimana caranya, dia punya percaya yang begitu kuat. Dan percayanya itu membawa dia melihat mujizat dari Tuhan. Anaknya yang waktu dibawa ke dalam kamar Elisa dalam keadaan mati, kemudian dia bawa keluar dalam keadaan hidup. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini ketika perempuan Sunem ini melihat kenyataan anaknya sudah hidup, nah apa yang dia buat, saudara-saudara? Bagaimana dia menyikapi pertolongan Tuhan yang dia alami dalam hidupnya? Saudara-saudara, ketika kita menghadapi satu masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita berharap Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan kita. Kita bukan sekedar berharap, tapi kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan air mata. Kita berdoa dengan puasa. Kalau kita rasa belum juga tembus doa kita, kita tingkatkan dengan doa dan puasa. Kita berdoa terus. Rasanya kita belum mau berhenti berdoa sebelum kita melihat jawaban dari Tuhan. Dalam satu hari mungkin, saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah yang besar dalam hidup kita, itu kita terus-terus berdoa dari pagi sampai malam. Dan saudara-saudara, saya tidak heran kalau Tuhan meluaskan banyak persoalan dalam hidup kita. Karena dia cinta kita, karena dia mau kita menjadi umat yang memang terhubung dengan Tuhan dalam doa. Ya, menjadi umat yang selalu berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Jadi bukan cuma sekali-sekali berdoa, tapi kita sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Menghadapi apapun kita berdoa. Ketika kita bekerja kita berdoa, ketika kita dalam perjalanan kita berdoa, tetap terhubung dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya tidak heran kalau kita diluaskan menghadapi banyak masalah. Salah satu tujuan Tuhan supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat perempuan Sunem ini ketika dia percayanya membawa dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia melihat hal ini, dua hal yang dilakukan, saudara-saudara, dia tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya ke tanah, baru kemudian dia mengangkat anaknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saya boleh katakan, perempuan Sunem ini melakukan sesuatu yang radikal, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh umat Tuhan. Kita umumnya ketika melihat pertolongan dari Tuhan, dan kalau kita tempatkan diri kita pada posisi perempuan Sunem ini, pada waktu kita lihat anak kita yang tadinya benar mati, sudah tidak bernafas lagi, tapi kemudian kita lihat di depan mata kita dia sedang duduk. Yang kita lakukan adalah kita akan memeluknya, kita akan menangis kegirangan, nangis sukacita, sambil berterima kasih kepada Tuhan, pasti itu. Kelewatan banget kalau ya kita nggak berterima kasih kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, yang kita lihat di sini, perempuan Sunem ini, dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Dia pertama-tama sujud dengan mukanya sampai ke tanah, baru kemudian dia angkat anaknya keluar dari kamar Elisa. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan jawab doa kita, seringkali kita lupa kepada yang menolong kita. Kita cepat meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi kita juga cepat melupakan pertolongan Tuhan, alias kita lupa berterima kasih. Tuhan mau kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Haleluya. Kepada anak-anak kita ajar kalau diberi sesuatu, apapun itu, besar atau kecil, berterima kasih. Apakah pemberian itu kita suka atau tidak, pokoknya seseorang yang memberi, belajar berterima kasih. Nah, saudara-saudara, kepada Tuhan, Bapa kita, apakah kita
tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita menengok ke belakang, melihat kehidupan kita, banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Apakah kita menjadi umat yang tahu berterima kasih kepada Tuhan? Pada waktu menghadapi masalah yang sangat besar, sungguh-sungguh berdoanya. Rasanya tiada hari tanpa doa. Tapi setelah selesai, nggak lanjut lagi doanya. Terus melupakan kebaikan Tuhan. Salah satu sifat kita adalah suka lupa. Berbeda dengan orang yang sudah ada umur, memang suka lupa-lupa. Itu lain lagi ceritanya, saudara-saudara. Karena memang ya sudah umur begitu, banyak hal yang dulu-dulu ingatan begitu kuat, tapi kemudian sudah mulai ya mengalami gangguan gitu sehingga lupa-lupa. Tapi yang saya maksud di sini lupa adalah sesuatu yang bukan berhubungan dengan kelemahan fisik kita. Kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Banyak kebaikan Tuhan. Tapi seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 12. Ada peringatan yang diberikan kepada umat Tuhan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu negeri Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Kita membaca, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Mereka diingatkan, jangan lupa kepada Tuhan yang sudah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mereka mengalami masa-masa yang sangat berat di Mesir. Karena mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir, diperlakukan dengan tidak baik. Mereka harus bekerja tanpa menerima upah. Nah, saudara, bagaimana rasanya kita udah bekerja dengan baik begitu, tapi upah kita nggak dikasih. Sebulan kita menunggu, mungkin ya masih kita sabar. Kalau 2 bulan, 3 bulan kita bekerja dengan baik, nggak dikasih. Rasanya seperti apa? Nah, saudara-saudara, orang-orang Israel mereka harus bekerja paksa, tidak menerima upah. Mereka mengalami masa-masa yang sangat berat. Ketika mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, diingatkan pada mereka, jangan lupa kepada Tuhan yang sudah membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi yang membawa mereka keluar, yang membuat mereka sekarang ada di saat-saat di mana mereka akan memasuki tanah perjanjian adalah Tuhan. Itu sebabnya jangan lupa. Kenapa diingatkan pada mereka? Sebab saudara-saudara, kalau kita membaca dalam ayat 10 dan 11, di sana dikatakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menerima banyak hal dari Tuhan, itu bisa membuat kita lupa akan Tuhan, lupa kebaikan Tuhan. Umat Tuhan pada waktu mereka ada di Mesir, mereka diperhamba, diperbudak. Tapi kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian, ke satu kota yang dikatakan besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi barang-barang yang baik yang tidak kau isi. Jadi begitu masuk sudah lengkap begitu. Umat mana yang begitu istimewa sehingga mendapat perhatian yang luar biasa dari Tuhan? Masuk ke perjanjian itu sudah tersedia semuanya. Nah, hal seperti ini seringkali bisa membuat mereka lupa. Itu sebabnya diingatkan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ketika saudara-saudara kita belum punya apa-apa, cinta Tuhannya luar biasa begitu ya. Rasanya
Kalau mau ibadah tunggu lama sekali gitu. Tapi setelah kita berhasil, kita mungkin berpikir dalam hati atau berkata, kok cepat sekali minggu ya gitu. Itu beda saudara-saudara. Orang yang cinta mula-mula kepengen cepat hari minggu. Kepengen cepat beribadah. Kepengen cepat untuk bersyukur, untuk memuji, menyembah Tuhan. Tapi ketika sudah mulai diberkati, sudah mulai ada perubahan. Dulu jalan kaki pergi ke gereja, kemudian diberkati Tuhan naik motor. Diberkati Tuhan lagi naik mobil. Punya mobil. Rencananya sih waktu berdoa, Tuhan kalau engkau beli mobil, saya mau pakai untuk pelayanan. Boro-boro untuk pelayanan. Untuk pergi ke rumah Tuhan aja. Seringkali kita masih berat hati. Lebih baik ke tempat lain dulu deh. Ya, sekali-sekali gak apa-apa kan. Absen sama Tuhan. Memang gak apa-apa saudara-saudara. Tapi kalau kita mengingat semua kebaikan Tuhan, apakah saudara-saudara kita merasa senang sekali kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan? Saya rasa saudara-saudara kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, yang ada dalam hati kita adalah keinginan dalam hati untuk membalas kebaikan Tuhan. Dan salah satu cara kita membalas kebaikan Tuhan, beribadah kepada Dia. Kita gak punya alasan apapun. Ya, kita gak mau mencari alasan apapun. Pokoknya hari untuk Tuhan adalah hari untuk Tuhan. Jangan kita ganti saudara-saudara. Bahkan tiap hari adalah hari untuk Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau itu. Karena kita umat yang diciptakan lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Tuhan mau supaya ada hubungan antara Tuhan dengan manusia, dengan ciptaannya. Dan biarlah saudara-saudara kita menjadi umat yang terus terhubung dengan Tuhan. Dengan semua yang kita terima dari Tuhan, jangan membuat akhirnya kita mulai menjauh dari Tuhan. Dengan berbagai alasan yang masuk akal, pasti masuk akal. Aduh, ini pekerjaan gak bisa ditinggal nih. Dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dengan Tuhan kita mau pakai alasan macam-macam, mau ngeles macam-macam. Tuhan kan tahu hati kita, gitu loh. Kalau hati kita memang rindu, saya berulang kali sampaikan kepada pelayan-pelayan, kalau hati kita rindu, di jam-jam di mana kita harus berkumpul, kita bisa. Yang penting ada nggak kerinduan? Kalau ada, Tuhan akan buka jalan. Tapi kalau kita nggak ada kerinduan, boro-boro Tuhan buka jalan. Jadi saudara semua dimulai dari diri kita. Kalau ada kerinduan dan mari saudara-saudara, makin lama kita ikut Tuhan dan semakin banyak yang kita sudah terima dari Tuhan, itu membuat kita, saudara-saudara, terus mau dekat dengan Tuhan begitu. Jadi nggak ada pikiran dalam kita untuk sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Memang nggak apa-apa sih saudara-saudara. Kalau saudara nggak datang ibadah, nggak akan dipaksa kok begitu. Tapi ibadah itu merupakan kerelaan hati kita sebagai tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Banyak orang sudah menerima pertolongan Tuhan lupa. 10 orang kusta ketika mereka dalam keadaan sakit berdoa, berseru kepada Yesus untuk disembuhkan. Nah setelah disembuhkan, hanya 1 orang yang kembali. Tapi yang 9 mereka tidak kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Banyak kali bisa melupakan kebaikan Tuhan. Tapi mari saudara-saudara kita menjadi umat yang tidak mau melupakan Tuhan. Tidak mau melupakan kebaikan Tuhan. Semakin banyak yang kita alami dalam Tuhan, semakin kita mau mengasihi Tuhan. Haleluya. Semakin kita mau cinta Tuhan. Dan kalau kita cinta Tuhan, kita semakin mau sesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak mudah untuk selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Tidak mudah. Sebab ada peperangan dalam diri kita. Hati ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi daging selalu ingin melakukan yang tidak baik. Kita harus lawan. Ya. Sebenarnya musuh yang terbesar dalam hidup kita bukan orang lain. Diri kita sendiri. Kalau kita bisa kalahkan diri kita, saudara-saudara, maka kita akan melihat hubungan kita dengan sesama itu akan sangat baik sekali.
Sehingga kita tidak gampang tersinggung, kita tidak gampang ya terbawa perasaan begitu ya. Dikit-dikit baper gitu. Udah hari gini masih baperan gitu. Udah hari gini masih gampang tersinggung. Udah hari gini gak disalamin aja. Udah ngamuk-ngamuknya luar biasa, gak mau ibadah. Apa hubungannya dengan Tuhan, saudara-saudara? Iya kan? Karena gak disalamin, gak ada hubungannya dengan Tuhan kan? Gak ada hubungan dengan ibadah. Ibadah kita dengan Tuhan kok gitu. Jadi mari saudara-saudara, hal-hal seperti itu sekarang kita harus tinggalkan. Kita harus maju terus sebab kita sedang menantikan hari kedatangan Tuhan yang luar biasa, hari yang mulia itu. Saudara-saudara, kita harus sampai ke sana dalam keadaan mulia. Jadi kalau kita masih berkutat di urusan-urusan perasaan, itu gak akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Gak ada pertumbuhan, gak ada perubahan dalam hidup kita. Tapi mari saudara-saudara, kita mau terus bertambah di dalam Tuhan. Haleluya. Dengan semua kebaikan Tuhan yang kita alami, biarlah saudara-saudara kita tahu berterima kasih. Pada waktu 9 orang kusta ini tidak kembali, Yesus katakan yang disembuhkan 10. Dari mana dia tahu? Dia adalah manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%. Walaupun dia tidak melihat, dia tahu semua yang meminta pertolongan disembuhkan. Tapi yang kembali cuma 1. Nah saudara-saudara, dari pertanyaan ini saya melihat banyak sekali orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan firman Tuhan katakan, pada akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Salah satunya, orang tidak tahu berterima kasih. Saudara mau berterima kasih kepada Tuhan? Nah, perempuan Sunam ini ketika dia melihat kenyataan anaknya sedang duduk di tempat tidur itu, dia bersukacita luar biasa, imannya membawa dia kepada kemenangan. Tapi ini sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan dari perempuan Sunam ini. Dia tidak langsung memeluk anak itu, tapi dia sujud dengan muka sampai ke tanah. Nah saudara-saudara, dengan singkat saja kita ingin melihat tentang sujud dengan muka sampai ke tanah. Pertama, sujud sebagai ungkapan terima kasih. Perempuan Sunam ini ketika dia melihat pertolongan Tuhan, yang dia lakukan dia berterima kasih kepada Tuhan dengan bersujud. Ya. Ini mempunyai arti yang sangat dalam sekali. Jadi bukan cuma terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita ya kalau masih ingat berterima kasih, paling kita sebatas terima kasih Tuhan kau sudah tolong semuanya. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat perempuan Sunam ini, dia berterima kasih dengan sujud, dengan muka sampai ke tanah. Itu melibatkan tubuh, jiwa dan rohnya. Jadi bukan cuma sebatas di mulut terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sehingga terima kasih itu tidak mempunyai nilai apapun. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan Sunam ini, dia berterima kasih sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Dia sujud dengan mukanya ke tanah. Saudara-saudara, dia orang kaya, tapi dia mau merendahkan diri. Dia tahu ini semua terjadi karena Tuhan. Itu sebabnya sebagai ungkapan terima kasih dia sujud, mukanya mencium tanah. Oh, luar biasa. Nah, ini sesuatu yang kita tidak lakukan lagi pada hari-hari ini. Tapi saya percaya ketika sesuatu terjadi di tengah-tengah kita, ketika kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah kita, saya percaya mungkin kita di bawah alam sadar kita, maksudnya bukan berarti kita nggak sadar, kita waktu itu semua bisa menyembah Tuhan dengan muka kita menyentuh tanah. Karena kita mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ini yang kita rindukan hari-hari ini. Saudara-saudara, kita rindu dan saya percaya apa yang pernah terjadi di masa yang lalu, Tuhan akan kerjakan lagi pada hari-hari ini. Tuhan akan lakukan.
Asal hati kita benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan ini yang kita terus berusaha. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berusaha menata hati kita. Supaya semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Bukan benar menurut ukuran kita. Bukan benar dengan kebenaran diri sendiri. Tapi dengan kebenaran dari Tuhan. Semakin dibenarkan. Kalau hidup kita terus mengalami perubahan, kita semakin benar. Maka saudara-saudara, ketika kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan dapat merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Dan mungkin tanpa kita sadari kita sudah menyembah Tuhan dengan cara yang dilakukan oleh perempuan Sodom ini. Dia berterima kasih, melibatkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi bukan cuma terima kasih Tuhan, Engkau baik. Nah, saudara-saudara, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan adalah kita mau terus tetap setia kepada Tuhan. Kita terus mengingat semua kebaikan Tuhan. Kita terus memuji Dia dengan segala kebaikan yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pemazmur berkata begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia ajak jiwanya untuk memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, ya, aku akan memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya kepadaku. Tidak melupakan, artinya ingat terus. Jadi saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, biarlah kita tidak melupakan kebaikannya. Terus kita ingat, terus kita memuji Tuhan. Haleluya. Ganti daripada kita ngomel-ngomel, ya lebih baik kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu ya berkatnya luar biasa. Kita akan panjang umur, saudara-saudara. Iya kan? Satu waktu ini satu cerita yang benar, seorang jenderal, dia punya masalah, tekanannya selalu tinggi begitu. Dia pergi berobat pada dokter pribadinya, dikasih obat, turun, naik lagi, datang lagi, turun, naik lagi. Sampai akhirnya dokter ini katakan ada satu cara, tapi ini enggak rasional begitu. Cara ini di luar medis. Apa? Ya, coba Bapak senyum aja katanya. Nah, karena dia kepengen tekanan darahnya turun, ya dia senyum. Mulai hari itu terjadi perubahan. Dia baca koran, senyum. Dia pergi bersama dengan ajudannya, senyum. Nah, ini sesuatu yang dilihat oleh ajudannya, orang dekatnya, ini sesuatu yang gak biasa. Sampai ada yang bertanya, Bapak biasanya kok marah, sekarang kok senyum terus? Nah, dengan senyum itu terjadi perubahan. Dia menjadi begitu sabar sekali. Pada waktu periksa kembali ke dokter, ternyata tekanannya turun. Haleluya. Jadi saudara memuji Tuhan. Gak salah firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu. Tapi seringkali kan iman kita tambah dengan obat, ya kan saudara-saudara ya. Zaman memang sudah berubah jauh, tapi saya percaya kita akan kembali ke masa di mana kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya tanpa obat pun sudah kesembuhan akan terjadi. Dan hari-hari inilah Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Kan itu saudara tetap ada dalam rumah Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengerjakannya, kita ada di sana dan kita menikmati apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Yang kedua, sujud karena mengakui bahwa ini adalah perbuatan Tuhan semata. Ketika anaknya sudah hidup kembali, dia sujud menyembah, dia mengakui bahwa ini karena Tuhan. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya. Ada orang yang punya banyak uang, ketika anak yang dikasih dalam keadaan sakit dan sudah tidak bisa tertolong, tapi karena masih ada kesombongan begitu, karena punya kekuasaan, punya uang, katakan pada dokter, dokter sembuhkan anak saya. Berapapun yang dokter minta, saya akan kasih. Dia pikir
dengan uangnya bisa mengatur semua. Yang memiliki kehidupan adalah Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa Tuhan yang bisa memberikan pertolongan, tapi dia katakan, saya bayar berapapun yang dokter minta. Nah, saudara-saudara, proporsional ini dia seorang yang kaya. Ketika dia ditolong oleh Tuhan, dia tahu itu bukan karena kekayaannya. Kekayaan tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa merubah semua. Tapi yang bisa membuat semua berubah itu adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika dia melihat pertolongan dari Tuhan, dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dia mengakui semua itu karena Tuhan. Keluaran 8 ayat yang ke-19 berkata begini, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Tuhan, tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Pada waktu itu terjadi adu kekuatan antara Musa dengan ahli sihir orang Mesir. Apa yang dilakukan oleh Musa membuat air menjadi darah, ahli sihir pun bisa lakukan. Ketika Musa mengadakan katak di seluruh Mesir, orang ahli Mesir ini pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi pada waktu Musa memukulkan tongkatnya ke debu dan debu itu kemudian menjadi nyamuk yang banyak. Saudara, nyamuk satu saja membuat kita terganggu waktu tidur. Benar apa benar? Ketika dia bunyi di depan kita gitu, di samping telinga kita, waduh rasanya gak bisa tidur. Baru satu nyamuk. Tapi waktu itu nyamuk memenuhi seluruh Mesir. Bukan hitungan satu, tapi enggak terhitung lagi. Nah, pada waktu ahli sihir ini mau melakukan hal yang sama, mereka juga pukulkan tongkatnya. Debunya yang naik malah. Dipukul lagi, enggak berubah apa-apa. Sampai akhirnya mereka katakan, ini tangan Allah. Haleluya. Mereka mengakui bahwa ini tangan Allah. Bahwa ini adalah kuasa Allah, ini adalah perbuatan Allah. Artinya hanya Allah yang bisa kerjakan. Mereka mengakui bahwa kekuasaan mereka itu ada batasnya. Kuasa kegelapan memang saudara-saudara nyata. Kuasa itu ada. Kuasa itu hebat, tetapi ada batasnya. Sedangkan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Sehingga Efesus 1 ayat 19 katakan betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasanya hebat, artinya melebihi dari kuasa yang lain. Itu kuasa Tuhan. Dan ahli sihir ini mereka katakan ini adalah perbuatan Tuhan. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Mereka mengaku orang yang tidak mengenal Tuhan, artinya orang yang melawan Tuhan karena menggunakan kuasa kegelapan itu, mereka mengakui ini adalah perbuatan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan, apakah kita mau katakan ini karena saya? Wah, rupanya kita harus belajar kepada ahli sihir ini. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka pada waktu melihat kenyataan ini tidak bisa mengadakan apa yang dilakukan oleh Musa. Mereka katakan ini adalah kuasa Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengakui apa yang kita lihat, yang kita alami secara pribadi, bahwa itu perbuatan Tuhan, saudara-saudara, kita mesti belajar kepada ahli sihir ini. Kemudian yang ketiga, sujud sebagai sikap menyembah. Ya. Orang-orang Yahudi ketika menyembah Tuhan, mereka sujud dengan muka sampai ke tanah. Melibatkan tubuh, jiwa, dan roh, menyembah. Saudara-saudara, kita mau menyembah Tuhan. Tetapi satu pertanyaan, apakah Tuhan berkenan kita menyembah Tuhan? Dalam artian begini, saudara-saudara, Tuhan pasti berkenan kalau kita menyembah Tuhan. Tetapi kalau hidup kita tidak berkenan
kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau disembah, tapi untuk kita menyembah Tuhan, kita harus dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita melihat dalam 2 ayat. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 96 ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Jadi kepada orang-orang Yahudi, mereka disuruh untuk sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan dan gemetar. Gemetar di sini, apakah kita gemetar karena takut akan penghukuman Tuhan? Saudara, kita takut kepada Tuhan bukan takut karena Dia akan menghukum kita. Kita takut dalam artian kita hormat kepada Tuhan. Jadi umat Tuhan pada masa itu, orang-orang Yahudi ketika mereka menyembah Tuhan dengan muka menyentuh tanah, mereka menghormati Tuhan. Saudara, pada waktu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kita menghormati Tuhan. Tapi bagaimana kita menghormati Tuhan? Hati kita bersih. Di sini dikatakan, sujudlah dengan berhiaskan kekudusan. Dari zaman dulu sampai sekarang, kekudusan merupakan syarat mutlak untuk kita naik ke gunungnya Tuhan. Untuk kita bertemu dengan Tuhan. Hati kita harus kudus, harus bersih. Kalau kita mau datang kepada Tuhan harus bersihkan dulu. Bahkan tiap-tiap hari kita harus bersihkan hati kita supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Semua kita berusaha, saudara-saudara. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan bukan berarti sudah hidupnya kudus. Terus tiap-tiap hari harus menguduskan diri. Tiap-tiap hari terus membersihkan hidup ini. Supaya apa? Supaya berkenan kepada Tuhan. Supaya ketika kita menyembah Tuhan, penyembahan kita itu naik ke hadirat Tuhan. Tidak mungkin saudara-saudara dalam keadaan kita tidak berkenan, dalam keadaan berdosa, kita memuji Tuhan. Mungkin di hadapan orang kelihatan begitu hebat sekali, tapi Tuhan melihat hati. Dan Yakobus pasal 3 katakan, tidak mungkin dari mulut yang satu keluar berkat dan keluar kutuk. Enggak mungkin, saudara-saudara. Sebentar kita memuji Tuhan, kemudian sebentar kita memaki. Sebentar kita ucapkan hal-hal yang tidak baik. Kita sebarkan hal-hal yang tidak baik. Ini bukan tipe penyembah yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mau kita menyembah Tuhan. Tapi ketika saudara-saudara di satu sisi kita menyembah Tuhan, tapi di satu sisi mulut kita ini enggak bertobat gitu. Ya. Kita membenarkan diri sendiri, kemudian kita sebarkan berita-berita sampai yang orang mendengarnya percaya begitu. Ya. Saudara, jangan kita mau menjadi tangannya si iblis. Haleluya. Iblis sudah pasti akan dihukum. Dan kalau kita terjebak dalam perangkap si iblis, kita ikut maunya dia. Kita menjadi tangannya si iblis. Saudara-saudara, kalau si iblis akan dihukum, antek-anteknya juga pasti akan dihukum. Jadi saudara-saudara, mari kita tidak mau ikuti hal seperti itu. Kita mau terus dari hari ke hari berkenan kepada Tuhan. Mari hampiri Tuhan dengan meriaskan kekudusan. Kita menghormati Tuhan. Saudara-saudara, hormat dalam artian kita bersihkan hati kita tiap-tiap hari. Apalagi pada waktu kita mau beribadah kepada Tuhan, bersihkan hati kita. Siapkan hati kita supaya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, mungkin pujian kita enggak panjang karena masih berlaku PSBB ini. Tapi pujian itu sudah menarik hati Tuhan sehingga Tuhan turun di tengah-tengah kita. Satu yang luar biasa. Seperti imam-imam ketika pentabisan Ka'bah Salomo, mereka mempersembahkan paduan suara mereka belum selesai.
awan kemuliaan Tuhan turun. Sehingga mereka tidak sanggup menyelenggarakan ibadah. Mereka semua tersungkur di hadapan Tuhan, luar biasa. Nah saudara, pertanyaannya, apakah itu hanya untuk zaman dulu, tidak lagi untuk zaman sekarang? Saya mau katakan masih berlaku untuk zaman sekarang. Tapi apa yang dilakukan oleh imam-imam ini, sebelum mereka melayani Tuhan, mereka sudah menguduskan diri mereka masing-masing, urus diri mereka. Haleluya, ketika datang beribadah kepada Tuhan, urus diri kita masing-masing. Jangan seperti orang Farisi, lagi berdoa masih ngurusin orang lain. Aku tidak seperti dia Tuhan. Waduh, tangan jari satu menunjuk orang lain, kan 4 jari menunjuk ke kita, saudara-saudara. Orang Farisi tahu firman, tetapi digunakan firman hanya untuk hal-hal yang tidak baik. Nah saudara-saudara, mari kita terus menata hidup kita. Kita diselamatkan, itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita makin kudus. Baik dalam perkataan, perbuatan, dalam pikiran kita makin kudus. Tiap-tiap hari makin kudus, makin berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, saudara-saudara, mungkin belum terlalu lama kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun luar biasa. Dan ini yang kita rindu, ini yang hilang dalam gereja Tuhan. Dan Tuhan mau kembalikan, tapi Tuhan juga mencari orang-orang yang hatinya seperti ini. Yang sadar ketika menghadap Tuhan itu seperti apa Tuhan itu. Sadar bahwa Tuhan yang dihampiri adalah Tuhan yang kudus. Itu sebabnya kita pun datang dengan merendahkan diri dengan hati yang kita bersihkan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, kalau Tuhan hadir, sementara kita memuji Tuhan, tanpa harus ada doa untuk kesembuhan, orang sakit di tempat bisa disembuhkan. Dan kita rindu melihat hal ini. Dan saya percaya ini akan terjadi lagi pada hari-hari ini. Terjadi dengan sangat luar biasa, lebih daripada apa yang terjadi pada zaman gereja mula-mula. Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali ganda. Kita akan menikmati. Karena itu saudara, mari kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, terus kita merubah hidup kita. Tentunya bukan dengan kekuatan kita. Kita terus sesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita praktekkan. Jadi jangan cuma teori aja, kita praktekkan. Haleluya. Jadi pertumbuhan kita, saudara-saudara, bukan karena kita banyak tahu firman Tuhan, tapi banyak mempraktekkan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kalau diajar begini, kita lakukan. Diajar begini, kita lakukan. Itu akan membuat kita bertumbuh. Itu akan membuat hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan, waduh luar biasa, saudara-saudara. Belum minta, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan di sini firman Tuhan yang sudah kepanjangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dan saya undang saudara-saudara semua berdiri. Mari kita datang dengan hati yang hormat kepada Tuhan. Kalau kita rasa ada sesuatu yang belum beres dalam hati kita waktu kita datang dalam rumah Tuhan, sambil menyanyi kita bereskan dengan Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Lagi katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Oh, layakkan kami menghampiri tata anugerah-Mu Tuhan, membawa pujian, dan biar itu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Engkau yang kudus Tuhan, Engkau kuduskan tempat ini, kuduskan kami semua. Biarlah pujian naik ke hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Saudara menyembah Tuhan, sementara singer saja naikkan pujian ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat suara kami Tuhan, kami naikkan pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau layak disembah, dan biarlah Engkau juga Tuhan berkenan dengan kami yang datang menyembah kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu di hati kami Tuhan, saat ini kami datang membuka hati. Kau bersihkan Tuhan, supaya Tuhan semua pujian kami menyenangkan hati-Mu, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Biarlah Tuhan di rumah-Mu kami dapat menikmati hadirat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat ini. Sementara kami memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rendahkan hati kami di hadapan tahta anugerah-Mu Tuhan. Kami hanya debu Tuhan Yesus. Kami hanya debu Tuhan, sesuatu yang tidak berharga, tapi menjadi berharga karena Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah pujian naik ke hadirat-Mu, penyembahan naik ke hadirat-Mu, menyenangkan-Mu, memuaskan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Mari sama-sama dengan iman katakan, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kami sujud menyembah dengan kekudusan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan iman katakan, sebab Engkau
Dia layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Dia layak disembah. Mari sembah Dia dengan benar. Haleluya. Oh glory. Haleluya. Haleluya. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari bebaskan hati kita menyembah Tuhan. Kalau saudara mau angkat tangan, mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Nikmati Tuhan, nikmati jamahannya, nikmati kehadirannya pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory bagimu, sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mujizatmu terjadi Tuhan di tempat ini. Haleluya. Lagi katakan sebab Kau besar. Oh, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Biar musik saja mengalun dengan lembut. Mari kita ambil waktu sebentar untuk menyembah Tuhan. Haleluya, naikkan suara kita untuk Tuhan. Dia menunggu kita untuk menyembah Dia. Naikkan pujian kita buat Dia. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau besar, Engkau ajaib ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Dan layakkanlah kami memuji-Mu, layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami berbau harum bagi-Mu Tuhan. Menarik Engkau ada di tengah-tengah kami, melawati kami, menjamah kami, memberkati kami. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Ya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita berdoa kering, tapi malam hari ini biar kita mengalami jamahan Tuhan. Saudara yang pernah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi saudara tidak lagi berdoa dalam roh, malam hari ini biarlah Tuhan menjamah setiap kita pada malam ini. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar, Engkau besar, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory, glory bagimu. Haleluya. Kami merendahkan hati kami. Kami lepas semua atribut kami Tuhan. Kami hanya debu yang tidak berharga Tuhan. Kami datang Tuhan dengan merendahkan diri kami. Kami angkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Oh, Engkau besar ya Tuhan. Malam hari ini perbuatan besar Tuhan
terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, haleluya. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya, haleluya. Mata kami memandang kepadamu, mengharapkan belas kasihan-Mu. Hadirlah di sini, jamah kami, berkati kami, kuasa Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Amin, Engkau ajaib Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita umat Tuhan bersorak-sorai bagi Dia, besarkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Oh, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami boleh alami sukacita dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati Engkau, menikmati jamahan-Mu. Sesuatu yang ajaib terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar pujian penyembahan kami berkenan kepadamu Tuhan. Kau menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Kami pulang Tuhan dengan satu pengubahan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pulang dengan hati penuh sukacita, pulang dengan kemenangan, pulang dengan pengharapan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita untuk tetap mau terus mengingat kasih Tuhan, mengingat cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan sambil persembahan kedua dijalankan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, sebab anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku.
Kita mau akhiri ibadah ini, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Kalau ada saudara-saudara yang perlu bantuan doa, mari ulurkan tangan saudara-saudara, kita akan satu hati naikkan doa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami umat-Mu selalu membutuhkan Engkau. Banyak persoalan, banyak pergumulan yang kami hadapi tiap-tiap hari. Baik hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, tiap-tiap hari kami menghadapi pergumulan yang berat ya Tuhan. Ada saat-saat di mana kami mengalami beban itu menekan hidup kami sehingga kami tertunduk. Tapi Tuhan, kami punya Engkau. Engkaulah harapan kami. Saat kami mengalami beban yang begitu berat Tuhan, kami memandang kepadamu. Kami berharap kemurahan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan Tuhan, pada malam hari ini Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu. Tuhan, banyak hal yang dihadapi oleh umat-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami ya Tuhan. Engkau pegang dengan tangan-Mu yang kuat. Engkau menolong kami. Dan pada waktu-Mu Engkau memberikan jawaban-jawaban yang heran ya Tuhan. Tapi setelah kami ditolong oleh Tuhan, biarlah kami menjadi umat yang tahu berterima kasih. Dengan terus mendekatkan diri kami, dengan terus memuji kebaikan Tuhan. Mengingat semua kebaikan Tuhan dan tetap setia di dalam Tuhan. Jawablah Tuhan setiap doa yang dinaikkan oleh umat-Mu. Berikan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat sekalipun Tuhan. Menurut kami mungkin terlambat, tapi Engkau tidak pernah terlambat ya Tuhan. Engkau memberikan pertolongan bagi umat-Mu. Apapun Tuhan pergumulan yang sedang dihadapi, Engkau menyelesaikan semua. Tuhan yang sempurna, pekerjaan Tuhan pun sempurna. Ketika Tuhan Engkau mengambil alih, maka Tuhan kami hanya melihat apa yang Kau kerjakan dan kami menikmati hasil dari pekerjaan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Keperluan kami juga kami bawa kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau mengadakan semua. Orang-orang sakit biarlah dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Baharui iman pengharapan mereka, terus memandang kepadamu, terus berdoa kepadamu, tidak berhenti berdoa kepadamu sampai pertolongan itu datang ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kuasa-Mu selalu dinyatakan ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Jawablah setiap permohonan umat-Mu Tuhan. Jawablah Tuhan. Engkau mengadakan sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas itu biarlah nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh acara Natal kami bulan Desember. Tuhan tolong semua apa yang direncanakan biarlah boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Semua panitia bisa bekerja dengan baik, sehati, melakukan semua pekerjaan mereka. Dan biarlah semua Natal yang diadakan tahun ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sampai pada Natal yang terakhir kami boleh menikmati sungguh-sungguh lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Berkati semua umat Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Tiap-tiap hari biarlah Tuhan Engkau menyatakan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan Tuhan. Engkau mengadakan semua supaya kami sebagai umat Tuhan juga kami mau ambil bagian Tuhan dengan semua apa yang direncanakan dalam gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami memberi, Engkau juga akan membuka pintu surga dan memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Itu sebabnya berikan kepada kami hati yang suka memberi ya Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana Engkau membuka pintu surga dan memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkat jasmani, berkat rohani, itu bagian yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka melihat pertolongan Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Tiap-tiap hari bersama dengan keluarga mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang kuat menyertai kami. Sampai kami boleh tiba di rumah dengan tidak kurang apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita.